Target Hakan Çalhanoğlu adalah kembali ke level terbaik saat Inter menghadapi Juventus dalam laga pertengahan Februari di San Siro. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, gelandang asal Turki tersebut sedang menuntaskan pemulihan dari masalah otot yang dialaminya pada akhir laga melawan Napoli. Namun prosesnya akan dijalani dengan kehati-hatian maksimal. Dengan demikian, Çalhanoğlu dipastikan absen saat menghadapi Dortmund, Cremonese, dan Torino di ajang Piala. Kemungkinan kembalinya ke dalam daftar pemain yang dipanggil baru diproyeksikan pada laga tandang melawan Sassuolo pada 8 Februari atau sepekan sebelum duel besar kontra Juventus. Kifu tidak ingin mempercepat kembalinya karena Çalhanoğlu sudah mengalami 2 cedera otot dalam kurun waktu 1 bulan, tulis laporan tersebut. Cedera itu bukan merupakan kambuhan mengingat serat otot yang terdampak berbeda dan berjauhan satu sama lain. Namun ada kemungkinan keinginan kuat untuk segera kembali bermain membuat Çalhanoğlu memaksakan kondisi tubuhnya secara sadar atau tidak. Kini ketika Inter memasuki fase sprint panjang menuju Scudetto, resiko jelas ingin dihindari. Situasi serupa juga berlaku untuk Denzel Dumfries. Bek sayap asal Belanda itu absen sejak 9 November dan telah menjalani operasi ligamen pergelangan kaki. Staf medis Inter belum dapat menetapkan rencana rehabilitasi yang pasti yang diperkirakan baru akan dimulai pekan depan. Dumfries memilih menjalani perawatan di Belanda dengan persetujuan klub sebelum menyelesaikan tahap akhir pemulihan di Appiano Gentile. Ia diperkirakan baru siap bermain menjelang akhir Februari. Target untuk menembus posisi 8 besar Liga Champions memang belum sepenuhnya sirna, namun kini situasinya sangat rumit. Meski demikian, laga melawan Dortmund tetap memiliki arti penting dalam menentukan posisi akhir Inter pada fase klasemen, terutama dalam perspektif playoff. Penting untuk menutup fase ini setidaknya di peringkat 9 hingga 16 agar bisa memastikan laga leg kedua playoff digelar di San Siro, tulis Corriere dello Sport. Selain itu, kemenangan juga akan meningkatkan peluang Inter mendapatkan lawan yang lebih terjangkau, sekaligus membuka kemungkinan menghadapi babak 16 besar yang tidak mustahil untuk dilewati jika berhasil lolos. Dengan kata lain, tidak ada ruang untuk meremehkan pertandingan di Dortmund. Komitmen penuh tetap menjadi prioritas bagi skuad Nerazzurri. Arah tersebut juga tercermin dalam pilihan yang dipertimbangkan Kifu. Akan ada kemungkinan kembalinya Akanji sebagai starter di lini pertahanan, serta Barella di sektor tengah. Di lini depan, opsi untuk kembali menurunkan duet Tula juga terbuka, meski Esposito tengah berada dalam kondisi performa yang sangat impresif. Masa-masa minimnya opsi di lini depan dan ketergantungan total kepada duet Lautaro Martinez-Marcus Thuram kini tinggal kenangan. Inter saat ini menikmati kelengkapan sektor penyerangan yang akhirnya sejalan dengan ambisi klub. Dibandingkan musim-musim sebelumnya, kontribusi Pio Esposito dan Boni sebagai alternatif Tula terlihat sangat menonjol. Angkanya berbicara jelas. Hingga saat ini, dua pemain tersebut, Pio Esposito dan Boni, telah mencatatkan total 11 gol dan 12 assist, dengan cepat menembus 2 digit untuk kedua kategori, tulis Corriere dello Sport. Sebagai perbandingan, pada musim lalu di fase yang sama, 3 pemain pelapis, Arnautovic, Taremi, dan Korea, hanya mampu mengumpulkan 5 gol dan 8 assist dengan kontribusi yang muncul secara sporadis dan tanpa kontinuitas yang memadai di kotak penalti. Bahkan hingga akhir musim lalu, trio cadangan yang dimiliki Inzaghi hanya menutup kompetisi dengan total 12 gol dan 15 assist, angka yang tidak terpaut jauh dari raihan Esposito dan Boni saat ini, meski musim masih berjalan. Dengan demikian, lonjakan performa Inter juga lahir dari data yang konkret dan signifikan. Peningkatan kualitas di lini depan terlihat jelas dan sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Scudetto tetap menjadi prioritas utama, namun Inter tidak ingin dan tidak bisa mengesampingkan Liga Champions. Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa misi yang ditetapkan Oak Tree adalah menembus setidaknya posisi 16 besar, target yang menjamin pemasukan sekitar 11 juta euro. Keunggulan 5 poin atas Milan serta jadwal yang relatif lebih bersahabat memang membuka harapan besar di Serie A. Tetapi ambisi Inter tidak berhenti di kompetisi domestik. Tak heran, dengan jarak 5 hari dari laga melawan Pisa, Inter berniat menampilkan versi terbaiknya saat bertandang ke Dortmund.
Arah ini juga tercermin dari pilihan-pilihan yang disiapkan Kifu. Tidak ada kompetisi yang dilepas, termasuk Coppa Italia yang akan kembali digelar pada 4 Februari di Monza melawan Torino. Dalam laporan tersebut juga disoroti pelajaran penting dari masa lalu. Inti skuad Inter disebut telah belajar bahwa tidak menentukan prioritas justru menjadi risiko. Musim lalu, Inter melangkah jauh di hampir semua ajang tetapi akhirnya tidak memenangkan apapun. Pada 2025, kegagalan di Liga juga disebabkan oleh sikap terlalu percaya diri, tercermin dari pernyataan Mkhitaryan tentang status tak terkalahkan, serta kelelahan para pemain utama. Situasi itu diyakini tidak akan terulang di era baru ini. Di bawah kepemimpinan Kifu, keseimbangan antara hak dan kewajiban pemain inti serta cadangan disejajarkan dengan meminimalkan privilege dan beban berlebih. Dampaknya mulai terasa, bahkan bagi penyerang utama seperti Marcus Thuram yang kini mendapat tekanan dari Pio Esposito dan Boni, serta sudah 3 kali memulai laga dari bangku cadangan dalam 6 pertandingan terakhir. Inter dikabarkan turut bergabung dalam daftar klub yang menaruh minat pada Yanis Masolin. Gelandang asal Prancis kelahiran 2002 tersebut saat ini menjalani musim pertamanya bersama Modena. Menurut laporan eksklusif Sport Italia, Masolin telah mencatatkan total 14 penampilan di Serie B dan Coppa Italia dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist. Performa tersebut membuat namanya mulai menarik perhatian, termasuk dari Inter yang kini ikut memantau perkembangannya. Performa impresif Pio Esposito mulai menarik perhatian klub-klub besar luar Italia. Seperti dilaporkan Il Giorno, penyerang berusia 20 tahun itu mencatatkan statistik menonjol musim ini dengan kontribusi gol atau assist setiap 97 menit bersama Inter dan tim nasional. Sebuah data yang tentu menggoda siapapun yang tengah mencari sosok penyerang tengah. Setelah jendela transfer musim dingin ditutup, manajemen Inter dan agen sang pemain disebut akan bertemu untuk membahas perpanjangan kontrak hingga 2031. Dalam pembahasan tersebut juga akan disertakan kenaikan gaji dari 1 juta menjadi 2 juta euro per musim, setara dengan yang saat ini diterima Boni. Langkah ini sekaligus diharapkan dapat meredam ketertarikan klub-klub Inggris yang semakin aktif setelah laga Inter kontra Arsenal, di mana Esposito tampil menonjol dan menyulitkan Mosquera serta Gabriel dalam duel langsung. Kabar baiknya, seperti kembali ditegaskan oleh agen sang pemain, Pio Esposito sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk meninggalkan Inter. Fabio Capello menilai komposisi kekuatan Inter dan Milan sejak awal musim sudah cukup jelas. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, mantan pelatih tersebut menyebut Inter memulai musim dengan skuad yang lebih kuat, sementara Milan setidaknya memiliki target kembali bersaing di Eropa, meski selalu ada ekspektasi lebih tinggi. Saya percaya bahwa hingga saat ini klasemen Serie A mencerminkan nilai sebenarnya para protagonis, terutama tim-tim yang hingga Mei nanti akan bersaing memperebutkan gelar, ujar Capello. Menjawab pertanyaan apakah Inter mampu menjaga ritme hingga akhir musim, Capello menilai tim asuhan Cifu telah menemukan arah yang sangat jelas. Ia melihat keyakinan besar dan mendalam di antara para pemain, serta menilai pelatih baru tersebut berhasil masuk ke dalam pola pikir tim, terutama setelah akhir musim lalu yang sulit. Capello juga menyoroti kebijakan rotasi yang diterapkan Cifu. Menurutnya, rotasi dilakukan dengan tepat karena Inter memiliki skuad yang memadai, tim yang kuat, dan hanya sedikit titik lemah. Salah satu yang disorot adalah sektor sayap kanan, di mana absennya Denzel Dumfries dinilai cukup berdampak dan masih akan terasa. Sebaliknya, Capello menganggap kritik terhadap Yann Sommer dalam beberapa pekan terakhir sebagai sesuatu yang berlebihan. Terkait kemungkinan Ivan Perisic menjadi solusi di sisi kanan, Capello menilai usia 37 tahun sang pemain bukan satu-satunya faktor penentu. Menurutnya, jika Inter mempertimbangkan untuk merekrutnya, itu berarti manajemen yakin akan kebutuhan tersebut. Mengenai Milan yang kini menjadi pesaing terdekat Inter dengan selisih 5 poin, Capello secara pribadi melihat Rossoneri sebagai tim yang cenderung pasif. Berbeda dengan Inter yang dinilainya mampu mengubah tempo permainan sesuai situasi di lapangan. Capello juga menegaskan bahwa panjangnya skuad Inter akan menjadi faktor penting, mengingat Cifu memiliki kesempatan untuk melakukan rotasi lebih luas meski harus tampil di lebih dari satu kompetisi. Terakhir, soal absennya Milan dari kompetisi Eropa,
Capello menilai faktor tersebut kini tidak lagi terlalu menentukan. Ia mencontohkan Roma yang tetap bermain di kompetisi Eropa, namun tidak terlihat mengalami kelelahan berlebihan saat menghadapi Milan. Gianfranco Zola menilai Napoli berada dalam situasi yang jauh lebih sulit dibandingkan Chelsea di kompetisi Eropa. Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, legenda sepak bola Italia itu menegaskan bahwa laga yang dijalani Napoli memiliki bobot yang jauh lebih menentukan. Sudah jelas, Napoli mempertaruhkan jauh lebih banyak. Jika tidak menang, mereka akan tersingkir, dan itu pun tidak hanya bergantung pada hasil mereka sendiri. Chelsea dalam skenario terburuk masih bisa bermain di babak playoff, ujar Zola. Kesulitan Napoli di Eropa berbanding terbalik dengan performa klub-klub Italia lainnya yang masih memiliki peluang lolos langsung ke babak 16 besar. Ketika ditanya apakah ini bisa dianggap sebagai semacam pembalasan terhadap Premier League, Zola mengakui adanya perbedaan yang cukup mencolok. Kesenjangan itu ada dan cukup jelas. Premier League memiliki kekuatan finansial yang memungkinkan mereka bergerak berbeda di pasar dan memiliki daya tarik lebih besar dibandingkan liga lain dalam industri sepak bola. Namun Italia tetap Italia. Kita lihat bagaimana akhirnya karena fakta di lapangan yang berbicara. Italia selalu ada dan saya bisa memastikan bahwa tak satu pun termasuk tim-tim Premier League senang harus menghadapi kami, katanya. Menanggapi kemungkinan Napoli tersingkir dari Liga Champions, Zola menegaskan hal itu tidak akan mengakhiri ambisi musim mereka. Menurutnya, meski akan menjadi pukulan berat, Napoli memiliki banyak faktor yang meringankan situasi musim ini dan kondisi tersebut tidak mudah untuk dikelola. Zola juga menilai persaingan Scudetto masih terbuka meski Inter tengah melaju kencang. Ia menekankan bahwa fase sulit akan datang bagi semua tim mengingat padatnya musim dan akumulasi menit bermain yang mulai terasa tanpa jeda. Terkait kepemimpinan Kifu, Zola menilai Inter menunjukkan kualitas tinggi dan menjalani jalur layaknya tim besar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Namun, ia memilih menahan penilaian akhir hingga ujian-ujian penting datang. Menurutnya, evaluasi yang lebih tepat baru bisa diberikan mulai bulan Maret.